Halo teman-teman, jumpa lagi ya dalam review buku Majestic. Mari kita sudah bahas buku Gajah Mada karangan Muhammad Yamin yang bab pertama. Hari ini saya akan teruskan dengan bagian kedua. Turun naiknya negara Majapahit sejak dari lahir sampai runtuhnya dengan Gajah Mada di puncak kebesaran. Adapun kebesaran Gajah Mada dapat dipelajari dengan melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan segala kebijaksanaan dan dengan melihat hasil usahanya. Sejarah Gajah Mada ialah sejarah seluruh riwayat negara Majapahit. Kalau kita meninjau kebesarannya itu, maka dengan sendirinya kita harus mempelajari bagaimana negara itu terbentuk pada mulanya. Bagaimana negara itu sesudah menjadi besar dalam tangannya, lalu turun menghadapi keruntuhan. Di belakang ini akan dibentangkan sejarah negara Majapahit sejak dari lahirnya sampai pada hilangnya. Dan akan nyatalah nanti bahwa kerajaan ini naik ke puncak kemuliaan bersama-sama dengan berhasilnya usaha politik Gajah Mada. Hari wafatnya tahun 1364 adalah pada puncak kekuasaan negara Majapahit di seluruh Asia Tenggara. Sejarah Majapahit dimulai pada tahun 1293, yaitu hampir 2 tahun sesudah runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan ini ialah ibu negara Indonesia setelah 70 tahun lamanya berdiri. Maka kerajaan Singasari yang pusatnya terletak di sekeliling kota Malang sekarang ini, lalu runtuh oleh serangan hebat dari pihak Kediri. Maka turunan raja pertama Rajasa, itu Ken Arok, sampai pada raja yang paling akhir Kartanegara, habislah. Setelah 2 tahun tanah Indonesia mengalami zaman pancaroba, maka berhasil seorang turunan raja membentuk negara baru berkat bantuan beberapa pemimpin yang menumpukan segala tenaga rakyat untuk menghilangkan malapetaka yang membahayai susunan tanah Indonesia. Banyaklah celah yang dikenakan pada Jakatwang apabila dipandang seperti orang yang merebahkan turunan Rajasa. Lebih-lebih kalau tiada mengerti akan keadaan yang sebenar-benarnya. Pada hakikatnya, kira-kira 34 abad lebih dahulu nenek moyang menjadi Raja Jua. Tapi singgasana kemudian diduduki oleh Rajasa sebagai turunan orang asli. Jakatwang lalu membalaskan hal ini dan memandang badannya lah yang sepatutnya bersemayam di istana, karena dia orang berasal dari tenaga pun kuat tiada berbanding. Kerajaan Majapahit besar artinya dan pengaruhnya di tanah kita ini. Sebab itu kami ceritakan dengan sengaja benar dalam suatu pasal bagaimana jadinya Majapahit dan bagaimana sejarahnya. Pada batu bersurat di desa Butak bahwa pada suatu hari Raja Kartanegara diserang paduka Jakatwang dari negeri Gelang-Gelang atau Daha. Maksudnya hendak merebahkan Kartanegara beserta singgasananya di negeri Tumapel. Setelah terdengar bahwa musuh datang, lalu dikirimlah Wijaya dan Arda Raja yang menggantikan Kartanegara pergi melawan. Kedua-duanya ialah menantu Kartanegara. Tetapi ada Raja Putranda Jakatwang di kampung Kedungpluk. Kedua belah pihak bertemu lalu berperang. Karena lawan kalah dan lari, lalu diturut ke kampung Lembah Batang dan Kepulungan. Di mana-mana lawan tewas. Tapi di kampung Rabut Carat tiba-tiba datang lawan dari sebelah barat. Rupa-rupanya waktu itu seperti tiada lagi musuh, tapi sekonyong-konyong kelihatan di sebelah timur hanyu biru beberapa panji-panji musuh berwarna merah putih berkibar. Waktu itu ada raja cedera lari, tiada berketentuan ke Kepulungan. Bala tentara menantu Kartanegara lalu kalah. Walaupun demikian dia tinggal setia. Setelah beberapa lama bala tentaranya makin berkurang-kurang karena banyak lari dan dibunuh. Di mana-mana datang lawan, baik di Kulawan ataupun di Kembang Sari.
Sehingga akhirnya ada 12 orang yang tinggal lagi. Letih payah sampailah Wijaya ke negeri Kudadu. Ia ditolong oleh kepala kampung yang memerintah di sana. Oleh sebab itu, kepada kepala kampung Kudadu diberi hadiah oleh raja. Adapun negeri-negeri yang tersebut di atas, sudah banyak yang diketahui orang letaknya di Pulau Jawa sebelah timur. Lagi pula pada waktu diketahui orang bahwa Wijaya dikejar musuh dari Kediri ditolong oleh kepala kampung Kudadu. Lalu berlayar ia ke Pulau Madura. Di sini waktu itu memerintah Wirajaya Angkatan Kertanegara. Dan anaknya menjadi pegawai bekerja pada Wijaya. Sebab itu tentu Wijaya diterima dengan sepatutnya. Dan Wirajaya diperbuat perjanjian membagi Pulau Jawa 2 bagian. Masing-masing dapat sebagian. Jalannya begini. Wijaya pasti pergi ke Kediri, tempat Jakatwang bersemayam. Di sana patutlah mendudukkan diri, lalu sudah menjadi kesayangan dalam istana. Patutlah minta tanah terik, tempat orang Madura berumah tangga. Kesanalah Wijaya nanti akan pergi dengan izin Raja Kediri. Tetapi duduk di sana itu semata-mata hendak mengumpulkan segala rakyat dari Tumapel dan Kediri yang suka memberontak. Sekalian direka-reka berlaku kecerdikan Wijaya. Wijaya lalu pergi ke desa Terik bercampur gaul dengan orang Madura. Tanah di sana tiada subur, sehingga sukar mencari mata penghidupan. Pada suatu ketika, karena makanan tak cukup, adalah seorang hendak memakan buah pohon maja. Daunnya berduri, tapi dibuang karena rasanya pahit. Semenjak itu tanah tempat membuang buah itu dinamai Majapahit. Demikianlah tersebut dalam kitab Pararaton. Adapun cerita ini bersih perumpamaan bahwa Majapahit dinamai juga Wilwatikta. Pada hari utusan tanah Cina mendapat penghinaan yang besar sekali karena mukanya dilukai oleh Raja Kertanegara. Oleh sebab itu datanglah bala tentara rakyat Cina yang bernama Kublai Khan hendak membalas. Pada tahun 1293 tibalah orang Cina di Pulau Jawa. Pulau itu negeri Majapahit sudah didirikan oleh Wijaya. Tetapi raja tempat membalas tiada lagi karena Raja Kertanegara meninggal pada tahun 1292. Kejadian yang 3 ini rupanya berdekat-dekat sekali. Boleh jadi cuma beberapa bulan saja selisihnya. Kabar yang di atas menyatakan bahwa sejarah Majapahit tidak lebih tua daripada tahun 1293 sampai 1293. Pada waktu itu kota didirikan era Terik. Bagian ini telah menjadi pusat kerajaan Jawa Timur. Di dekatnya didapati batu yang memakai tarik 1281 sampai 1282. Dan tulisan Blora yang berasal dari sana. Lagi pula, tiada jauh dari sana ada pelabuhan bernama Canggu, yang besar artinya.